Oke teman-teman, selamat pagi. Di sini waktu menunjukkan masih 10 pagi, di mana gue memang baru bangun. Ya, tapi walaupun baru bangun, tiba-tiba gue kepikiran mau bikin konten. Kontennya itu judulnya Dampak Positif Pesugihan. Ya memang, pesugihan sekarang ini memang sudah dianggap sudah di labelin negatif bagi beberapa orang, bahkan banyak orang mungkin, bahkan society. Tapi setelah gue pikir-pikir ternyata nih pesugihan itu masih punya dampak positif. Apa aja sih dampak positif dari pesugihan? Gue bakal bahas tuntas di sini. Oke, sebelum masuk ke pembahasan inti, kita harus tahu dulu nih apa aja macam-macam pesugihan yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama, gue ambil dari IDM Times, judulnya 10 praktik pesugihan di Indonesia yang sering dipakai orang putus asa. Dari judulnya aja sudah agak aneh anjir. Tapi oke, kita terima. Yang pertama ada pesugihan Gunung Kemukus. Pesugihan Gunung Kemukus memiliki mitos lumayan seru. Katanya kalau mau kaya, pengunjung harus berhubungan seks dengan orang yang bukan pasangannya. Ini mah lokalisasi anjir. Terus Gunung Kemukus ada di Sragen, Jawa Tengah. Oke. Pihak pengelola wisata dan pemerintah kabupaten sendiri telah menipis isu tersebut. Tetapi siapa yang tahu kalau belum ngecek langsung. Gunung ini juga pernah diliput media Australia di kanal Special Broadcasting Service dengan tajuk acara Sex Mountain. Sex Mountain nggak tuh? Sex Mountain. Lalu yang kedua ada pesugihan Nyi Blorong. Pesugihan Nyi Blorong lumayan seram untuk diketahui. Katanya pihak yang melakukan ritual ini bisa kaya sampai 2 dekade. Namun tumbalnya adalah bila si peminta kaya meninggal, ruhnya akan jadi pengikut Nyi Blorong. Waduh. Kalau cuma 2 dekade berarti 20 tahun ya. Itu ya untuk orang-orang yang nggak bisa manage keuangan, yang tidak punya financial planning. Mungkin kalau misalnya teman-teman nih ada yang mau nyoba pesugihan Nyi Blorong, saya sarankan untuk lebih banyak diinvest aja uang hasil pesugihannya itu daripada dibelikan hal-hal yang konsumtif seperti mobil atau gadget terbaru. Mending Anda belikan aset, entah itu saham atau apa gitu. Jangan yang konsumtif, belajarlah financial planning. Lalu ada pesugihan Nyai Puspo Cempoko. Legenda berkata Nyai Puspo Cempoko adalah penunggu Kabongan, Rembang. Ia akan mengganjar sebuah kekayaan pada lelaki yang bersedia menjadi suaminya. Syaratnya dengan menyediakan satu ruangan khusus untuk Nyai Puspo Cempoko bersama si lelaki. Selain itu, peminta kaya juga harus menyiapkan sesajen berupa jajan pasar, kembang, bakaran menyan, madu, dan kelapa hijau tiap malam. Tapi menurut saya Nyai Puspo Cempoko ini adalah salah satu cewek yang sederhana, nggak gengsian gitu. Dia cuma minta jajan pasar. Dia nggak ada minta Jeko, nggak ada minta Starbucks, Lihai, Chatime, atau yang branded lainnya. Dia cuma minta jajanan pasar cuy. Ini keren sih menurutku. Lalu ada pesugihan lereng berapi. Lalu kita loncat aja itu karena kayaknya kurang pas, kurang menarik. Lalu ada pesugihan bulu genderuwo. Bulu apanya nih anjir? Katanya pesugihan ini adalah favorit pemburu harta karena syarat dan tumbalnya bukanlah nyawa. Orang yang menginginkan pesugihan ini menyiapkan masakan dari burung gagak dan berdiri di bawah pohon gayam sambil bertelanjang bulat. Oke, bisa gue terima maksudnya. Lalu ada keenam pesugihan Gunung Talamau. Gunung Talamau adalah puncak tertinggi di Sumatera Barat dan memiliki banyak telaga. Konon gunung ini dijaga oleh harimau Campo. Orang yang mencari pesugihan umumnya ingin menang togel, mendapat pangkat dan sebagainya. Jadi buat teman-teman yang mau naik pangkat, yang mau promosi kerja, mungkin bisa lah, ini salah satu cara Anda datangi Gunung Talamau. Nggak usah lagi tuh Anda menjilat atau cari muka, datang aja ke Gunung Talamau. Lalu yang ketujuh pesugihan minyak kuyang atau kawiyang. Minyak kuyang atau kawiyang disimpan dalam wadah bernama cecupu. Minyak ini merupakan pesugihan khusus yang hanya bisa didapat dari Pulau Kalimantan. Oh, ini untuk Kalimantan Pride ya. Legenda mengatakan ada 5 jenis minyak dengan warna yang berbeda dan mempunyai efek berbeda. Salah satunya adalah minyak warna putih yang bisa membawa pulang kembali uang yang sudah dibelanjakan. Anjir, ini berarti setiap kita belanja ada cashback gitu. Bahkan cashbacknya bisa sampai 100% anjir.
ini worth it sih kalau misalnya Anda yang hobi belanja. Untuk teman-teman yang hobi belanja ini worth it banget. Karena setiap belanja Anda cashback 100%. Jarang sekali ada promo seperti ini kan. Lalu ada pesugihan sumur kembar Gimanuk. Lokasi pesugihan ini ada dekat jalan dari Jembara menuju Gimbalmanuk, Bali. Legenda air sumur kembar ini punya banyak manfaat. Konon kalau membasuh muka dengan air ini dapat enteng jodoh. Namun khusus wanita nakal yang ingin dagangannya laris harus mandi telanjang. Oh gini, jadi buat teman-teman yang jomblo sampai sekarang nggak punya pacar, nggak punya suami, nggak punya istri, ini bisa jadi salah satu referensi. Cuma yang gue sorot nih untuk wanita nakal yang ingin dagangannya laris, bangke, dia harus mandi telanjang di sini. Ya nggak apa-apa sih, siapa tahu ada yang berminat. Aduh, ada pesugihan babi ngepet. Ya kita sudah lazim ya, sudah tidak asing lagi bagi telinga orang-orang Indonesia tentang babi ngepet, yang caranya lah kita gimana, yang jadi prosesnya tuh kita bisa menjadi babi dan mampu mencuri benda berharga tanpa ketahuan. Syaratnya adalah mitra kerja kita mitra kerja harus bisa menjaga nyala api milik lilin babi ngepet tetap menyala, jadi jangan sampai padam. Ya ini sudah tak asing lagi lah. Nah itu tadi adalah contoh-contoh pesugihan di Indonesia. Tapi selain itu juga masih banyak pesugihan-pesugihan lain. Kayak misalnya pesugihan di rumah makan. Ini di rumah makan ini ada dua hal. Jadi aku setuju kalau misalnya pesugihan itu digunakan untuk melariskan dagangan kita, bukan untuk menyerang dagangan orang lain. Kalau menyerang dagangan orang lain ya itu sudah bangke sih, orang itu sudah memang udah bener-bener jahat anjir hatinya. Tapi kalau untuk kalau untuk dirinya sendiri, untuk dagangannya sendiri, ya nggak masalah lah, nggak ada yang dirugikan juga. Justru itu menurut saya adalah strategi marketingnya gitu. Gimana cara dagangan laku, kan semua orang pengen dagangannya laku. Kalau dagangannya laku ini ya, otomatis dia akan meng-hire orang, akan menambah lapangan kerja untuk orang-orang. Lagi pula nggak ada yang dirugikan kan dari situ. Lalu selain itu juga dengan pesugihan ini, karena orang banyak yang sukses, akhirnya menjadi penggerak ekonomi negara. Kenapa jadi penggerak ekonomi negara? Karena orang-orangnya pada sukses gitu, orang-orangnya pada kaya gitu. Jadi benar-benar menurunkan angka kemiskinan di suatu negeri. Terlepas itu inflasi apa enggak ya. Terus juga apalagi kalau pesugihan-pesugihan yang benar-benar gaib, yang tanpa ada usaha, maksudnya yang usahanya itu nggak jelas gitu, kayak tumbal. Mungkin ketika ditanya Dirjen Pajak mungkin bingung, ini kekayaannya dari mana nih? Mungkin Dirjen Pajak bingung kan. Mungkin bisa lah dipanggil roh yang ngasih dia jadi dia benar-benar disamen dulu tuh, arwah-arwahnya itu disamen, terus ngomong sama Dirjen Pajak, ini kekayaannya dari saya. Lalu selain itu apalagi ya, selain itu juga pesugihan itu mengajarkan kita untuk, mungkin orang-orang bilang pesugihan itu adalah hal-hal yang dilakukan orang malas karena itu instan, dia sukses secara instan. Menurut saya enggak sih, nggak ada yang instan di ini. Pesugihan aja butuh tumbal, nyari tumbalnya itu nggak gampang loh. Nyari tumbalnya itu juga butuh effort, butuh usaha. Jadi ya fine-fine aja buat melakukan itu, fine-fine aja sih. Karena ada proses dalam sebuah progres. Terlepas prosesnya tuh agak, yang penting ya aman lah. Lalu apalagi manfaatnya? Nah, kalau warung makan rame, kita buka warung makan rame, otomatis tetangga-tetangga bakal datang banyak ke warung kita dan terjalin silaturahmi antar tetangga dan orang-orang yang ke warung itu. Jadi itu bisa mempererat silaturahmi karena orang jadi lebih sering bertemu di warung makan itu, entah itu ngobrol, ngopi, atau apapun lah. Terus yang terakhir,
dari uang tadi tuh kita bisa, nah kalau kita sudah sukses banyak uang, kita juga bisa bersedekah ke orang-orang coy. Kita bisa bersedekah ke, ya ya kalau ke Anda banyak uang akan sangat mudah bersedekah daripada Anda ketika miskin, karena ketika Anda miskin apa yang mau disedekahin? Ya justru Anda yang bakalan dikasih sedekah gitu kan. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Kenapa Anda selalu ingin menerima, kenapa nggak kepengen memberi gitu? Jadi dengan pesugihan ini adalah salah satu jalan supaya Anda bisa bersedekah. Terus selain itu juga menurut saya pesugihan ini bisa menjalin keakraban dan saling bantu atau gotong royong sesama makhluk, antara makhluk gaib dan makhluk non gaib. Jadi kita bisa saling membantu lah sesama makhluk ciptaan Tuhan kan. Ya setidaknya itu aja lah menurut saya hal-hal tentang dampak positif pesugihan. Mungkin bisa mungkin bakal terjadi pro kontra ya, tapi ya terlepas dari itu ini opini ngawur saya, dan ya setidaknya itu yang saya pikirkan. Thank you.